Assalamualaikum. Ayo belajar bareng aku lagi di RNM Channel. Lanjut lagi latihan soal kebidanan. Kali ini aku mau bahas soal kasus asuhan kebidanan nifas. Langsung ke soalnya aja. Nomor 1. Seorang ibu berumur 28 tahun melahirkan anak ketiga. Telah melahirkan 6 hari yang lalu ditolong oleh dukun dan dibawa ke rumah sakit. Keluhan badan terasa panas, disertai nyeri pada perut bagian bawah, dan mengeluarkan cairan kental berbau dari vagina. Pasien diketahui bekerja sebagai petani. Pada pemeriksaan fisik, ditemukan uterus teraba TFU 1 jari di bawah pusat. Pada pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah 190/70, suhu 39 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit, nadi 110 kali per menit. Pertanyaannya, apakah penyebab demam pada pasien tersebut? A. Kurang istirahat. B. Asupan makan minum kurang. C. Alat penjahitan tidak steril. D. Tempat dan penolong persalinan yang kurang bersih. Atau E. Partus lama. Dan jawaban yang benar adalah D. Tempat dan penolong persalinan yang kurang bersih. Bisa dilihat dari kata kunci yang udah aku tandai warna merah. Pada kasus memperlihatkan tanda dan gejala dari infeksi pada masa nifas. Karena uterus teraba TFU 1 jari di bawah pusat, nyeri pada perut bagian bawah, dan mengeluarkan cairan kental berbau dari vagina. Pada pemeriksaan tanda vital, tekanan darah 190/70, suhu 39 derajat Celcius. Pernafasan 20 kali per menit, nadi 110 kali per menit. Ini merupakan infeksi purpuralis. Sesuai dengan pertanyaan yang ada di soal, penyebab dari demam yang terjadi karena persalinan pada ibu tersebut dilakukan oleh dukun, bukan tenaga kesehatan. Tempat persalinannya pun bukan di fasilitas kesehatan, sehingga mudah terkontaminasi dengan alat dan tempat yang tidak steril, serta tenaga penolong yang tidak kompeten sehingga mudah terkena infeksi. Lanjut soal nomor 2. Seorang ibu berumur 25 tahun mengatakan 8 jam yang lalu telah melahirkan anak keduanya di bidan praktik swasta dengan berat bayi 3.100 gram ditolong oleh bidan. Dengan keluhan merasa lelah, perut mules dan belum BAK, ibu tidur terus. Pada pemeriksaan tanda vital diperoleh tekanan darah 110/70, nadi 96 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernafasan 24 kali per menit. Apakah anjuran yang tepat diberikan pada kasus tersebut? Ibu tidur ini karena lelah. Opsinya A. Mobilisasi, B. Diet, C. Perawatan payudara, D. IMD, E. Perawatan bayi baru lahir. Dan jawaban yang benar adalah A. Mobilisasi. Bisa diperhatikan kata kuncinya ya teman-teman. Kok bisa sih jawabannya mobilisasi? Ayo kita bahas. Perhatikan pertanyaan yaitu, apakah anjuran yang tepat diberikan pada kasus tersebut? Ini tidur karena lelah. Dalam pembahasan kasus mengungkapkan, baru saja melahirkan anak kedua 8 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan TTV semua dalam keadaan normal. Namun, pada kasus diungkapkan keluhan bahwa ibunya merasa lelah, perut mules dan belum BAK. Ibu tidur terus. Kelelahan pasca persalinan merupakan hal yang dialami oleh setiap ibu yang telah melahirkan. Perut yang mules pada ibu 8 jam pasca persalinan adalah merupakan hal yang normal karena terjadi kontraksi yang merupakan proses involusi uteri. Hal yang harus dihindari adalah ibu belum BAK yang jika kandung kemih penuh dapat mempengaruhi kontraksi uterus
yang dapat berakibat pada atonia uteri. Opsi B, C, dan E sudah salah karena itu jauh dari pertanyaan yang diungkapkan pada kasus. Untuk pilihan D, IMD itu adalah tindakan yang pada prosedurnya telah dilaksanakan pada saat bayi baru lahir. Nah, hal yang paling penting dilakukan sesuai dengan pertanyaan dan kata kunci dari kasus yakni tidur terus dan belum BAK, maka anjuran yang paling tepat adalah mobilisasi. Karena dengan mobilisasi, ibu dapat melakukan BAK agar kandung kemih tidak penuh yang mampu mencegah terjadinya atonia uteri. Lanjut soal nomor 3. Seorang ibu berumur 25 tahun postpartum hari kedua, melahirkan di BPM, dengan keluhan belum siap untuk dapat merawat bayinya. Bekerja sebagai buruh tani, pada pemeriksaan fisik diketahui tinggi fundus 2 jari di bawah pusat, keadaan umum baik, pemeriksaan tanda vital, tekanan darah 120/80, pernafasan 20 kali per menit, nadi 80 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya, jenis lokia apakah yang diungkapkan pada kasus tersebut? A. alba, B. rubra, C. serosa, D. cruenta, atau E. sanguinolenta. Dan jawaban yang benar adalah B. rubra. Dari kata kunci postpartum hari kedua melahirkan di BPM, tinggi fundus 2 jari di bawah pusat, tanda vital tekanan darah 120/80, pernafasan 20 kali per menit, tadi 80 kali per menit. Suhu 37,2. Ini menunjukkan hal yang normal, maka kita fokus pada teori pengeluaran lokia yang sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan pada soal kasus. Dan ini adalah tabel lokia. Yang pertama lokia rubra, itu ada di hari pertama sampai hari ketiga, warnanya merah kehitaman, dan terdiri dari sel desi2, vernix casioka, rambut lanugo, sisa mekonium, dan sisa darah. Kemudian lokia sanguinolenta, itu hari ketiga sampai hari ketujuh, warnanya merah kekuningan, terdiri dari sisa darah bercampur lendir. Lanjut lokia serosa, itu hari ke-8 sampai hari ke-14, warnanya kekuningan atau kecoklatan. Terdiri dari lebih sedikit darah dan lebih banyak serum. Juga terdiri dari leukosit dan robekan laserasi plasenta. Dan untuk lokia alba itu setelah hari ke-14, warnanya warna putih dan mengandung leukosit, selaput lendir serviks, dan serabut mati. Dan sesuai soal, ibunya itu postpartum hari kedua. Jadi udah cocok, lokianya itu lokia rubra. Lanjut soal nomor 4. Seorang ibu berusia 32 tahun dengan dikunjungi ke rumahnya. 2 minggu postpartum mengeluh demam selama 2 hari. Payudara teraba panas, tegang, dan nyeri. Ibu tidak berani untuk menyusui. Hasil pemeriksaan didapatkan keadaan umum ibu lemah, tekanan darah 90/70, nadi 75 kali per menit, pernafasan 18 kali per menit, suhu 38,5 derajat Celcius. Payudara merah, tegang, dan bengkak. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang tepat sesuai dengan kasus tersebut? A. Bendungan ASI, B. peradangan, C. fisiologis, D. mastitis, atau E. infeksi. Dan jawaban yang benar adalah E. mastitis. Bisa dilihat ya kata kuncinya. Ayo kita bahas lagi. Untuk B, peradangan bukan diagnosis yang tepat karena ibu disertai dengan suhu yang tinggi. Opsi C, fisiologis, bukan diagnosis yang tepat karena ini merupakan kasus patologi. Sedangkan opsi E, infeksi, bukan diagnosis yang tepat juga. Kata kunci mengarah pada mastitis, infeksi pada payudara, karena disertai dengan payudara teraba panas, tegang, dan nyeri. Ibu tidak berani untuk menyusui. Keadaan umum ibu lemah,
tekanan darah 90/70, nadi 75 kali per menit, pernafasan 18 kali per menit, suhu 38,5, payudara merah, tegang, dan bengkak. Kenapa bukan opsi A yang bendungan ASI? Karena ibu postpartum telah mengalami suhu yang lebih dari 37,5 derajat Celcius, mengalami demam, payudara teraba panas, nyeri yang merupakan tanda-tanda infeksi. Yuk kita pahami dulu tanda-tanda dari infeksi. Yang pertama, nyeri atau dolor merupakan rasa nyeri yang disebabkan pengeluaran zat tertentu yang berakibat pada respon nyeri yang memberikan isyarat adanya gangguan. Kemudian yang kedua, panas atau kalor merupakan rasa panas pada tempat yang mengalami infeksi. Rasa panas tersebut terjadi karena tubuh mengirim lebih banyak antibodi dalam memerangi antigen dan tubuh juga mengkompensasi aliran darah lebih banyak ke area yang mengalami infeksi. Yang ketiga, bengkak atau tumor merupakan pembengkakan, namun pada konteks ini bukan merupakan tumor, namun karena adanya infeksi. Pembengkakan terjadi karena peningkatan permeabilitas sel dan peningkatan aliran darah pada payudara. Yang keempat, kemerahan atau rubor merupakan kemerahan yang disebabkan karena peningkatan aliran darah pada area tersebut sehingga menimbulkan kemerahan. Oke, lanjut soal nomor 5. Seorang ibu berusia 34 tahun memiliki pekerjaan sebagai pegawai kantor, memiliki bayi usia 1 bulan. Mengeluh merasa kewalahan menyusui bayinya karena setelah pulang kerja merasa lelah dan harus menyusui bayinya. Ibu tersebut cemas memikirkan ASI untuk bayinya. Hasil pemeriksaan, BB turun, mata cekung, tekanan darah 110/80, pernafasan 24 kali per menit, nadi 76 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Payudara teraba lembek dan ada pengeluaran ASI. Pertanyaannya, tindak lanjut apakah yang tepat sesuai dengan kasus tersebut? A. Inisiasi menyusui dini. B. Ajarkan dukungan dalam pemberian ASI. C. Memastikan ibu tidak mengalami penyakit. D. Ajarkan cara mengelola ASI untuk wanita pekerja. Atau E. Menyusui sesering mungkin. Dan jawaban yang benar adalah D. Ajarkan cara mengelola ASI untuk wanita pekerja. Oke, kita bahas kenapa bukan A. Karena A adalah IMD, tidak tepat karena tindakan tersebut dilakukan setelah proses kelahiran bayi yang dilaksanakan 1-2 jam pasca persalinan. Kemudian pilihan C, memastikan ibu tidak mengalami penyakit, bukan jawaban yang tepat karena ibu telah dilaksanakan pemeriksaan yang tidak sesuai dengan permintaan soal, yaitu mempertanyakan tindakan selanjutnya. Kemudian pilihan E, menyusui sesering mungkin, bukan jawaban yang tepat karena di kata kunci telah diungkapkan kalau ibunya bekerja. Kata kunci paling banyak mendukung adalah pilihan jawaban D, ajarkan cara mengelola ASI untuk wanita pekerja. Karena pada kata kunci keluhan atau permasalahan yang dialami oleh kasus tersebut karena ibu merupakan pekerja kantoran. Sedangkan untuk jawaban B, ajarkan dukungan dalam pemberian ASI adalah tindak lanjut yang hanya bersifat umum saja. Oke, udah selesai pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat dan sebagai penutup aku mau bacain salah satu kata bijak. Seperti biasa kata bijak. Oke? Jangan pernah menyerah dalam belajar. Setiap usaha pasti akan membuahkan hasil. Tetap semangat. Oke, tetap semangat.